Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Kembali bersama saya Oksa Batiar Kamsah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting ketika bulan Ramadan, yaitu soal THR. Sudah hadir bersama kita semua Ibu Veronica selaku Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Sukabumi. Selamat datang Bu di acaranya podcast sukabumiupdate.com. Kita akan membahas sesuatu yang menarik untuk semua orang, apalagi orang-orang yang memang menerima ini, yaitu tentang tunjangan hari raya atau THR. Ini menarik Bu karena isu THR setiap tahun pasti terus bergulir. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses penyaluran THR bagi pejabat, aparatur negara yang ada di Kota Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur yang disalurkan oleh KPPN Sukabumi. Mungkin pertanyaan paling awal adalah apa sih itu THR dan seberapa penting itu harus dilaksanakan gitu Bu? Iya, THR, tunjangan hari raya maupun tunjangan hari raya keagamaan itu setiap tahun pasti ditunggu. Bukan hanya oleh PNS, ASN, tapi semua pekerja pasti nunggu setiap tahun. Nah, khusus untuk ASN, THR itu sebetulnya merupakan penghargaan bagi seluruh ASN atas pengabdiannya kepada negara. Dan untuk di masa pandemi ini, THR ini merupakan salah satu stimulus sebetulnya untuk pemulihan ekonomi. Jadi kita lihat kalau seluruh PNS, seluruh ASN mendapatkan THR, otomatis perekonomian akan bergerak. Ya, jadi misalnya seperti saya dapat THR dipakai untuk belanja, mengungkit daya beli ya. Iya, mengungkit daya beli, kemudian akhirnya nanti multiplier efeknya akan dapat nanti. Saya belanja ke toko muter lagi duitnya, akhirnya untuk membayar upah pekerja toko bayar lagi belanja. Ya, sirkulasinya jalan gitu akan ya. jalan. Oke. Itu merupakan salah satu langkah untuk pemulihan ekonomi. Oke, di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum usai. Jadi THR memang penghargaan Bu ya atas pengabdian teman-teman yang selama ini sudah melayani masyarakat. Nah, untuk di KPPN sendiri ini kan membawahi atau mengkoordinir 3 wilayah, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Kira-kira siapa saja yang menerima THR yang disalurkan oleh KPPN Sukabumi, Bu? Yang menerima THR ini adalah seluruh ASN. Kita bisa bandingkan ya, mulai awal pandemi di 2020-2021, malah tahun lalu itu nggak seluruh ASN terima. Jadi untuk yang eselon 2 ke atas tidak terima THR. Nah, alhamdulillah tahun ini seluruh ASN dapat. Dan bukan hanya ASN-nya, tapi juga P3K, kemudian PPNPN, honorer-honorer yang di instansi-instansi vertikal itu juga dapat. Oke. Dapat THR juga. Itu teman-teman yang bekerja di PNS, ASN di lembaga kementerian mungkin Bu ya? Iya, bukan hanya di instansi pusat kementerian lembaga, tapi juga yang di daerah. Yang di bawah Pemda pun itu juga dapat. Yang mungkin bersumbernya agak beda aja gitu sumber keuangannya kalau gitu. Instansi pusat dibiayai oleh APBN dananya, kalau yang Pemda dananya dari APBD. Oke Bu, dari sekian banyak penerima tadi ada PNS, bahkan CPNS juga menerima, P3K, TNI Polri, dan pejabat negara. Kira-kira untuk nominal besaran itu apakah sama, rata, atau seperti apa penghitungannya Bu? Iya, dasar perhitungan untuk berapa besar seorang terima THR itu berdasarkan gaji yang dia terima setiap bulan. Untuk perhitungan THR ini kita dasarnya dari gaji bulan April 2022 ini 2022. Jadi tergantung pangkatnya. Kita si A dia bulan April terima gaji dengan pangkat golongan 3A misalnya. Nah, dia akan diterima THR juga sebesar pangkat 3A. Jadi disesuaikan dengan pangkatnya. Sebesar penghasilan di bulan April. Oke, jadi menjadi patokannya bulan April 2022 ini ya Bu, untuk THR Ramadan atau Lebaran tahun ini. Oke Bu, ini kan sering ada pertanyaan juga, apakah THR itu nanti ada potongan atau apalah istilahnya untuk hal-hal tertentu, itu gimana penjelasannya Bu? Nah, khusus untuk THR itu beda dengan gaji bulanan ya. Kalau gaji bulanan semua pegawai itu dipotong. Ada potongan untuk tunjangan hari tua, ada potongan untuk BPJS kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau untuk THR itu nggak ada. Kita terima gaji full tanpa ada potongan tunjangan hari tua, potongan BPJS kesehatan. Jadi nggak ada potongan apa-apa kecuali pajak. Oke, tidak ada potongan di luar pajak untuk yang nominal THR itu. Jadi
masyarakat semuanya, khususnya teman-teman PNS dan teman-teman lain yang mendapatkan THR jangan ketakutan dipotong Bu ya. Iya, betul. Ini sudah sesuai dengan nominal yang memang sudah dihitung dan ditentukan oleh KPPN dan juga pihak-pihak lain Iya. yang memang berwenang untuk itu. Betul. Jadi bisa saya tambahkan satu lagi, karena pencairan THR ini sama dengan pencairan gaji. Jadi penyaluran dananya itu nggak cash, jadi langsung dari kas negara langsung Ke masuk rekening. ke rekening para pegawai. Oke. Jadi nggak lewat, nggak mampir kemana-mana tuh uangnya. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk potong-memotong. Nggak ada potensi lah untuk Nggak ada potensi potong untuk- memotong Bu iya, ya, karena betul. semuanya langsung ke rekening masing-masing Iya, penerima Bu ya. betul. Nah kalau pengajuan sendiri ini kan KPPN memiliki tanggung jawab menyalurkan ke 3 wilayah. Pengajuannya sendiri seperti apa Bu dari satuan kerja di masing-masing wilayah itu Bu? Iya. Jadi kemarin di hari Jumat setelah ada pengumuman dari Bapak Presiden terkait dengan pemberian THR bagi ASN dan TNI Polri, hari Sabtu kami langsung keluar juknis untuk penyaluran THR. Nah, mulai hari Senin kemarin itu seluruh satuan kerja sudah bisa mulai mengajukan pencairan, mengajukan penyaluran THR-nya. Satuan kerja menyampaikan SPM namanya, surat perintah membayar ke KPPN, dan kami akan proses. Nah, setelah kami proses, itu kalau misalnya selesai prosesnya pagi, sekitar 2-3 jam kemudian itu uangnya udah langsung masuk ke rekening pegawai. Langsung cair Bu ya? Langsung. Tapi tergantung pengajuannya gitu ya? Tergantung satuan kerjanya menyampaikan dokumennya ke KPPN. Oke, dokumen SPM tadi ya, Iya, surat perintah membayar itu ya. betul. Jadi kalau memerintahkannya hari ini bahasanya gitu, Iya. langsung hari ini juga insya Allah cair Iya, Bu ya? betul. Dan alhamdulillah kalau untuk satuan kerja di KPPN Sukabumi, kalau untuk soal begini nih, gercep banget. Jadi dalam Senin, Selasa itu kami lembur, dan kayaknya posisi tadi tuh udah tinggal 20%, 10% lah yang belum mengajukan. Hampir semua instansi pusat yang dibayarkan di kami itu sudah masuk berkasnya ke kami, dan SP2D-nya sudah selesai. Oke, kayaknya kalau menjelang Lebaran KPPN dirinduin Bu ya? Nah, betul sekali. Dikangenin banyak orang gitu ya untuk mengajukan THR. Nah, oke Bu, kalau bicara lembaga yang dikoordinir oleh KPPN Sukabumi di 3 wilayah ini apa aja Bu, mungkin bisa dijelaskan gitu? Ya, jadi untuk satuan kerja yang kami kelola di KPPN Sukabumi ini, selain yang di instansi pusat, kementerian lembaga, kita juga kan punya Pemda. Untuk Pemda khusus penyaluran dana desa dan Dakvisi. Nah, kalau untuk instansi pusat itu kementerian lembaga yang kami kelola itu ada dari Humham seperti Lapas, Imigrasi, kemudian Mahkamah Agung, satker di bawah Kementerian Mahkamah Agung kami punya ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, itu di 3 kabupaten kota itu ada. Kemudian kami juga melayani satker di bawah Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama itu termasuk banyak di bawah pengelolaan KPPN Sukabumi itu satker MAN dan MTS. Madrasah Ya, itu banyak sekali. Ada satu satker kami MTS N7 Cianjur, itu yang letaknya di ujung Cianjur berbatasan dengan Cidaun. Nah, selatan banget ya? Selatan banget, itu deket dikit lagi ke Australia. Mereka kalau mau mencairkan dananya ke KPPN. Datang ke sini Bu ya? Kalau sekarang karena semua sudah online, satker nggak perlu datang ke KPPN. Dulu ya sebelum tahun 2020 mereka datang. Jadi 7 jam perjalanan ke KPPN Sukabumi untuk mencairkan dana APBN-nya, baik untuk bayar gaji, bayar operasional kantor dan sebagainya gitu. Nah, selain satker itu, Polres juga di bawah. Jadi hampir semua kementerian lembaga yang ada kantornya di Sukabumi, Cianjur itu ke KPPN Sukabumi. dananya ke KPPN Sukabumi. Oke, siap Bu. Sampai saat ini Bu, ini kan tanggal 20 ya sampai video ini dibuat, sejak 18 April hari Senin itu sudah berapa banyak nominal yang dikeluarkan untuk THR Bu? Iya. Kalau secara kasar ya, saya secara kasar itu ada di kisaran 32 M. Untuk 3 wilayah itu. 3 wilayah itu. Itu untuk pembayaran THR gaji untuk PNS dan Polri, karena kami nggak punya satker TNI. Kemudian untuk pembayaran THR Tukin, karena itu masuk dalam komponen pembayaran THR. Ini juga termasuk alhamdulillah banget
karena sudah sejak pandemi kita nggak ada THR Tukin. Sekarang Nah, baru ada lagi ya? baru ada Oh, lagi, oke. baru muncul kembali gitu ya. Kemudian untuk pembayaran THR bagi K3, P3K sama PPNPN, Oke. honorer kayak satpam, pramubakti, dan supir itu juga dapat THR sebesar 1 bulan penghasilan. Oke. Dan ini masih terus berjalan Bu sampai maksimal sampai kapan Bu ini pencairan? Pencairan kami diberi batas minimal. Jadi H-10 sebelum Lebaran Udah selesai. sudah bisa dicairkan. Oh, udah mulai. Sudah bisa dicairkan. Cuman target kami minggu ini selesai semua. Oke. Gitu. Dan tadi kalau dilihat data-data mungkin nggak terlalu banyak lagi Bu ya, tinggal Ya, beberapa aja yang tinggal kalau dicari. kalau saya lihat di aplikasi trafficnya tuh udah nggak sebanyak kemarin Senin Selasa. Tadi tuh udah mulai mereda kayaknya. Jadi udah mulai banyak yang sudah sahur pun sudah banyak. Oke, siap. Namun terkait THR mungkin ini lebih ke apa ya, harapan atau mungkin tips ya dari KPPN Sukomi supaya para penerima ini bisa bijak menggunakan uang THR di Ramadan supaya ini bisa berlangsung lama kan, supaya daya ungkit ekonomi juga nggak berhenti di Ramadan kan, biar terus berputar. Apa kira-kira harapan tips yang bisa disampaikan KPPN kepada para penerima ini? Iya, ini kan kita kayak dapat hadiah ya, Iya. kayak dapat hadiah, dapat rezeki nomplok gitu. Nah, pada saat kita membelanjakan uangnya itu jangan mengikuti nafsu. Oke. Ya, belanja sesuai dengan kebutuhan. Karena beda banget kalau kita butuh sama kita pengen. Apalagi kalau Bu ya. Iya, gitu. Dan satu lagi, jangan lupa kita belanjanya ke UMKM. Ya, supaya yang menikmati positif dari THR ini bukan hanya PNS, bukan hanya TNI Polri gitu, tapi seluruh UMKM juga kecipratan. Kita belanja ke mereka, mereka juga dapat. Multiplier efek yang tadi kita bahas itu Bu ya. Jadi perputarannya terus berlangsung ya, apalagi di tengah pandemi. Iya, diharapkan dengan adanya THR ini perekonomian akan bangkit. Oke, siap menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional juga Bu ya, pemberian THR di Ramadan 2022. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan lancar sampai nanti penyaluran terakhir dan update terus di Sukabumi dan Cianjur. Mungkin selamat bagi teman-teman yang menerima THR dan mari kita sama-sama pulihkan ekonomi yang ada di Sukabumi dan Cianjur lewat THR yang kita terima. Saya Oksabatiar Kamsa dan Ibu Veronica mohon undur diri. Sekian, terima kasih banyak.